Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang sejarah perusahaan PT Unilever Indonesia. Unilever didirikan pertama kali pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Levers Jeep Fabrication NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Nomor 23 dari Notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal pada tanggal 16 Desember 1993. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita lihat dari slide PPT yang sudah tertera. Kemudian, pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Perubahan nama pun kembali terjadi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara tanggal 15 Mei 1998. Pada tanggal 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever atau PT AAL yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus cabai, serta saus lainnya, seperti merek Bango dan merek lain di bawah aliansi perusahaan PT Anugrah Lever. Selanjutnya, setelah berselang 2 tahun, tepatnya tanggal 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Tatsunopia Lever yang bergerak di bidang industri. Pada 7 November 2003, Tasha Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dan setuju untuk menjual saham-sahamnya. Dalam rapat umum luar biasa, Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Kanur Indonesia. Akuisisi ini efektif berjalan pada tanggal 21 Januari 2004 penandatanganan jual beli saham. Pada tanggal 30 Juli 2004, Unilever bergabung dengan PT KI Merger menggunakan metode yang mirip dengan penyatuan kepemilikan. Perusahaan yang bertahan setelah merger PT KI tidak lagi sebagai badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang visi dan misi dari PT Unilever Indonesia. Adapun visinya yaitu menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan, dan juga terfokus pada konsumen dan pelanggan masyarakat. Adapun misinya yaitu yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi dan juga bertujuan untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan ketidakseimbangan di atas rata-rata bagi karyawan dan pemegang saham. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi perusahaan dari PT Unilever Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita lihat sendiri di tabel yang sudah tertera tentang struktur organisasi tersebut. Gambaran umum perusahaan. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau bisa disebut FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di daerah industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi menjadi 2 segmen usaha, home dan personal care dan nutrition and ice cream.
Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. The Unilever Compass adalah strategi bisnis kami, sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini termaksud yang pertama meningkatkan kesehatan planet, yang kedua meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Yang pertama ada strength, kekuatan. Strength promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memicu ke konsumen lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalaminya sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Yang kedua, PT Unilever mempunyai moto operasional excellent with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang ketiga, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Keempat, memiliki tim yang berdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Dan yang terakhir, ada perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantarkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Analisis SWOT perusahaan, weakness, kelemahan. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti menghadap perusahaan, yaitu sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai jadwal acara dan jadwal sendiri-sendiri, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda, dan tekad menggunakan konflik antara inisiatif dari dukungan departemen, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain, dengan apartemen garis produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. 2. Pertumbuhan omset yang di bawah penjualan rata-rata industri. 3. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. 4. Mayoritas produk Unilever memiliki hambatan masuk yang rendah. 5. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Analisis SWOT perusahaan. Opportunities, yaitu kesempatan. Yang pertama, 5. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Analisis SWOT perusahaan. Opportunities, yaitu kesempatan. Yang pertama itu stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. 2. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 3. Tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat itu luasnya potensial pasar sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186, laki-laki 49,9% dan 122.922.553, yaitu 50,1% perempuan. Yang selanjutnya itu trade, yaitu ancaman. Yang pertama adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan. Yang kedua melemahnya daya beli konsumen. Yang ketiga maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Yang keempat itu rendahnya infrastruktur yang mampu berupa jalan yang menyebabkan biaya pemasaran produknya. Yang kelima itu adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional sampai nasional menjadi produk-produk luar negeri. Yang selanjutnya itu saran dan masukan. Unilever telah dikenal aktif dalam berbagai inisiatif berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Teruskan dan perkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung masyarakat lokal. Teruslah berinovasi dalam produk-produk yang lebih ramah lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kembangkan produk yang mengikuti tren konsumen terkini seperti makanan sehat dan produk perawatan pribadi organik. Evaluasi portofolio produk secara berkala dan pertimbangkan untuk memperluas ke segmen pasar yang potensial. Berfokus pada produk yang mengikuti kebutuhan dan preferensi konsumen. Selalu berfokus pada kualitas dan keamanan produk. Teruskan praktik produk berkualitas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dan tren konsumen. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat adalah kunci.